Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rahmawati dengan NIM 2004 011 0203. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi fikih, di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang isi kitab dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Baik, dalam kitab ini terdiri dari beberapa bab tentang bab fikih. Sebelum kita memulai pengupasan isi kitab ini, marilah kita memberikan barokah Al-Fatihah kepada beliau sebagai pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Beliau bernama Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi. Baik, kita kirim barokah Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu bi barakatil Al-Fatihah. Amin. Dan tak lupa kita kirim juga barokah Al-Fatihah kepada keluarga kita tercinta, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Allahumma tawil umurahum. Al-Fatihah. Semoga kita dengan mempelajari kitab ini, menjelaskan kitab ini, semoga bermanfaat dan barokah dari beliau pengarangnya sampai kepada kita. Amin. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang biodata beliau. Beliau bernama Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Al-Alawi Al-Habsyi. Kelahirannya di kota Al-Ghurfah pada permulaan tahun 1069 Hijriah. Di kota tersebut, dia tumbuh sampai balik. Pada permulaan menuntut ilmu, dia banyak berpindah tempat. Dari kota Shibam, Taris, Sewun, sampai Tarim untuk berjalan menuntut ilmu. Nah, beliau ini menimba ilmu dari gurunya yang bernama Sayyid Ahmad bin Abdullah bil Faqih dan banyak-banyak ilmu-ilmu syariah serta cabang-cabang ilmu tasawuf yang dipelajarinya. Dan dia pun juga telah mengarang 70 karangan kitab bermacam-macam sehingga dia menjadi ulama yang terkenal di saat itu. Beliau memiliki banyak karangan dan khutbah serta wasiat dan tulisan, dan kesemuanya itu memiliki manfaat dan faidah. Dan beliau telah mendirikan belasan masjid di beberapa tempat di Hadramaut. Beliau wafat pada Asyar hari Jumat tanggal 19 Sya'ban tahun 1145 Hijriah di Hadramaut. Baik, saya akan mulai membacakan kata pengantar dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Hamdan yuafi ni'amahu, yang meliputi segala nikmat-nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, dan mencukupi segala tambahan-tambahannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fiha ilman salakallah bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut suatu jalan yang di dalamnya menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya jalan menuju surga. Fahadhihi masailu mukhtasaratun min ba'di kutubil hujjatil Islam. Al-Ghazali ghaliban. Maka ini merupakan suatu permasalahan singkat dari beberapa buku karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali. Man arafaha wa amila biha narjulahu minallah. Barang siapa yang mengetahui dan mengamalkannya, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, minallahi ayyakuna min ahlil ilmi, menjadikan orang tersebut sebagai ahli ilmu, zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Ilmu zahir dan batin, dan kepada Allah lah segala taufik. Berikut adalah kata pengantar dari kitab Risalatul Jami'ah. Baik, kita mulai dari Arkanul Islam, yaitu rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji ke Ka'bah bagi mereka yang mampu, ma'al ikhlasi wa tasdiqi, dan dengan keikhlasan dan kebenaran. Faman lam yakum mukhlisan fahuwa munafiqun. Barang siapa yang tidak berikhlas, maka dia adalah orang yang munafik. Wa man lam yakum musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Dan barang siapa yang tidak membenarkan dalam hatinya, maka dialah orang yang kafir. Wa aslul imani, dan adapun dasar-dasar keimanan, anta i'taqida anna Allah ta'ala mawjud, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu satu. La syarika lahu wa la mithlahu wa la shibha lahu, yang tidak memiliki sekutu dan tidak memiliki kemirapan atau penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'un was samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Khalaqas samawati wal ard, dia menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was-shihah, dan dia menciptakan kesehatan, wasaqama wa jami'al kauni wa ma fihi, dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta dan apa-apa di dalamnya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, dia menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan menentukan rezeki mereka dan kematian mereka. La tazidu wa la tanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Wala yahdutsu haditsun illa biqudaihi wa qudurihi wa iradatihi, dan tidaklah terjadi sesuatu kejadian terkecuali
wa qadarihi tadi dengan qada wa iradatihi dan qadarnya serta keinginannya. Wa annahu ta'ala hayyun dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Alimun Maha mengetahui, muridun Maha memiliki kehendak, qadirun Maha kuasa, mutakallimun Maha bicara, sami'un Maha mendengar, basirun Maha melihat, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur mengetahui segala tipu daya penglihatan dan apa-apa yang tersembunyi dalam sanubari. Wa ya'lamu sirra wa akhfa dan mengetahui segala rahasia dan lebih dari itu. Khaliqu kulli syai yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar dan dia yang maha tunggal lagi maha kuasa. Wa annahu ta'ala dan sesungguhnya Allah SWT ba'atha sayyidina Muhammadan abdahu wa rasulahu mengutus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'il khalqi lihidayatihi dan rasulnya ke seluruh ciptaan untuk memberikan mereka hidayah walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim dan untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah dan membekali beliau dengan mukjizat yang nyata. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fil jami'i ma akhbaru bihi 'anillahi ta'ala dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang jujur di dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Minasyirati wal mizani wal haud dari asyirat, al-mizan telaga, haud itu telaga, wa ghairi dzalika min umuril akhirati wal barzakh dan selain itu dari urusan akhirat dan alam kubur. Wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa na'imi dan pertanyaan-pertanyaan malaikat serta siksa kubur dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa annal qur'ana wa jami'a kutubillah dan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala al-munazzalati haqqun wal malaikata haqqun itu benar dan bahwa para malaikat itu benar adanya. Wal jannata haqqun dan surga itu benar. Wan naru haqqun dan neraka itu benar. Wa jami'a ma ja'ana bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Faslun utawi itu bab 1 furudul wudu'i sittatu. Adapun fardu wudu itu ada 6. An-niyatun al-awwalu an-niyatun yang pertama niat. As-sani yang kedua ghuslul wajhi membasuh wajah wa hadduhu mimma nabiti sya'rir ra'si dan batas wajah tersebut panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala ila muntahal lahyaini wa dhaqani tula sampai ke ujung dagu wa ardhum minal udhuni ilal udhuni dan lebarnya dari telinga ke telinga.
ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku. Ar-rabi'u, yang keempat, mashu syai'im min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi, mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut di dalam batas kepala tersebut. Di sini. Al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini mu'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. As-sadisu at-tartibu ala hadil kaifiyah, yang keenam, tertib dalam melakukan fardu wudu tersebut. Wa in kana alaihi janabah, jika orang tersebut memiliki junub dari persetubuhan, min mujama'ah, dari persetubuhan, au khuruji maniyin binaumin, atau keluarnya mani ketika tidur, au ghairihi, atau lainnya, lazimahu ghuslu jami'i badanihi, maka dia diwajibkan untuk membasuh seluruh badannya, ma'aniyati raf'il janabah, dengan niat mengangkat junub. Wa yaqudul wudu'a, dan hal-hal yang membatalkan wudu, al-khariju min ahadis sabilaini, yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, al-qubuli au duburi, yaitu kubul dan dubur, ala makana, dalam segala bentuk. Wa yaqudul wudu'a zawalul aqli, dan adapun hal-hal yang membatalkan wudu yaitu hilangnya akal, binaumi au ghairihi, tidur atau dengan yang lainnya, illa nauma umakkinin maq'adatahu minal ardi, kecuali tidur dalam posisi duduk yang sempurna. Wa yaqudul wudu'a, dan hal-hal yang membatalkan wudu, masu ubuli au duburi, menyentuh kubul atau dubur, adamiyim minhu au min ghairihi, miliknya ataupun milik orang lain. Bibaghnil kaffi wa butunil asabi', bibaghnil kaffi wa butunil asabi', dengan telapak tangan atau jari-jari. Kabiron kana au shaghiron, seorang dewasa ataupun anak-anak. Walau waladahu mayitan, walaupun anaknya sendiri, walaupun seorang mayat. Wa yaqudul wudu'a, dan yang membatalkan wudu, iltiqa'u basyaratai rajulin, bersentuhan kulit laki-laki, wa imra'atin, dan perempuan, kabiro ini yang sudah dewasa. Ajnabiyah ini bila hailin, dan bukan muhrim tanpa penghalang, tanpa ada kain, jadi langsung bersentuhan antara kulit dan kulit. Ila ghufran au sya'run au sinnan fala yang udul udu'a, kecuali kukunya atau rambutnya atau giginya, maka tidak membatalkan wudu. Wa yushtaratu li sihhatis shalah, dan
yaitu syarat untuk sahnya sholat. Ma'rifatu dukhulil waqtil biyaqinin, pertama masuknya waktu dengan yakin, au ijtihadin atau dengan ijtihad, au ghalabatil dhannin atau dengan persangkaan yang kuat. Fa in shalla ma'asyaki lam tasihha sholatuhu, jika dia sholat dalam keadaan ragu, maka sholatnya tidak sah. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblati, dan syaratkan juga pengetahuan arah kiblat. Wa yajibu satrul aurati bisatirin dhahiri mubahin, dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan boleh. Wa yajibu raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makani, dan diwajibkan membersihkan najis dari baju dan badan dan tempat sholat. Wa yajibu 'alal qadiri ayyusolliya fardhu qa'iman, dan diwajibkan bagi orang yang mampu untuk sholat fardu dalam keadaan berdiri. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Furudus sholah, fardu sholat. An-niyatu, yaitu niat. Wa takbiratul ihrami ma'an niyati, takbiratul ihram dengan niat. Wa qiraatul fatihati bil basmalah, pembacaan surat al-fatihah, membaca surat al-fatihah dengan bismillah. Wa tashdidatil arba'a asyarata, dan 4 tasydidnya. Wa ikhrajid dhad minadh dha, dan mengeluarkan huruf dhad dan huruf dha. Wa laisa fil fatihati dha'un, karena tidak ada surat al-fatihah huruf dha. Summa ruku', kemudian ruku'. Wa yajibu ayyan haniya bihaitsu tanalu rohatahu, dan diwajibkan untuk membungkuk sampai kedua telapak tangan, tanalu rohatuhu rukbatayhi, sampai kedua telapak tangannya dapat mencapai kedua lututnya. Wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dhu'uhu, dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut sampai tidak ada gerakan dalam anggota tubuhnya. Tumakninah. Summal i'tidalu wa yatma'innu fihi wujuban, kemudian i'tidal, dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut. Summa sujudu marrataini, kemudian sujud 2 kali. Wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Wa yatma'innu wujuban fil kulli, dan diwajibkan untuk tenang dalam setiap keadaan tersebut, yaitu sujud dan duduk di antara 2 sujud. Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalika, kemudian melakukan hal-hal tersebut dalam rakaat berikutnya.
Wat tasyahhudu al-awwal. Adapun tasyahud awal, wa qu'uduhu sunnatun, dan duduknya adalah sunnah. Wa tasyahhudul akhir, dan tasyahud akhir, wal julusu fihi fardun, dan duduknya adalah wajib. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi ba'da tasyahudi wa qabla salami fardun. Setelah tasyahud dan sebelum salam adalah wajib. Wassalamu minas sholati fardun, dan salam dari sholat adalah wajib. Wa aqallus salami, dan paling sedikitnya salam assalamualaikum itu assalamualaikum. Wa aqallut tasyahudi al-wajibun, dan paling sedikitnya dalam tasyahud yang wajib akhir itu adalah at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling sedikitnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan selayaknya untuk mengerjakan sunnah salat itu sangat banyak juga. Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas, dan juga selayaknya memperhatikan tentang keikhlasan dalam melakukan salat. Wa huwal 'amalu lillahi wahdahu, yang yaitu mengerjakan perbuatan semata-mata karena Allah. Wa yanbaghil huduru, dan selayaknya pula dengan rasa hudur. Wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu, yaitu mengetahui apa-apa yang dikatakan dan dikerjakan. Wal khusyu'u, dan khusyuk. Wa huwa sukunul a'dha'i, yaitu tenangnya anggota tubuh. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha, serta mendalami bacaan yang dibaca. Fa innama yataqabbalullah minas sholati biqadril huduri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima salat sesuai dengan kekhusyuan yang ada. Wa yahramur riya'u fi sholati wa ghairiha, dan diharamkan riya di dalam sholat serta di luar sholat. Wa huwal amalu li ajlin nas, yaitu mengerjakan perbuatan untuk orang lain. Wa yubtilu sholata, dan yang membatalkan sholat. Al-kalamu amda walau biharfain, mengucapkan perkataan dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf. Wa nasiyan in katsura, dan lebih dari 2 huruf jika lupa. Wa yubtiluha, dan yang membatalkan juga al-amalul katsiru kasalasi khuduwatin, yaitu melakukan gerakan yang banyak seperti melangkah sebanyak 3 langkah. Wal aklu, makan dan makan. Wasyurbu, dan minum. Wangkisyafu al-aurati illam tustar halan, dan terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup. Wa wuqu'un najasati illam tulqa hala min ghairi hamlin, serta kejatuhan najis
jika tidak segera dibuang tanpa mengangkatnya. Sedang azan, maka saya berhenti sejenak. Wankishaful aurati ilam tustar halan, dan terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup. Wawu'un najasati ilam tulqa halan min ghairi hamlin, serta kejatuhan najis jika tidak segera dibuang tanpa mengangkatnya. Wa yubtiluha sabaqul imami bi ruknaini fi'liyaini, dan yang membatalkan sholat mendahului imam dengan dua rukun fi'li atau gerakan. Wa kadat takhallufu bihima bi ghairi uzrin, begitu pula terlambat dari imam dengan dua rukun atau dua gerakan tersebut tanpa uzur. Wala tasrihu sholatu khalfa kafirin, dan tidak sah sholatnya lelaki muslim di belakang lelaki kafir, perempuan serta banci. Wa mro'ati wa khuntha, perempuan serta banci. Wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin, adapun sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim. Zakarin hurin hadirin bila udrin syar'iyyin, bagi setiap muslim laki-laki merdeka yang bermukim tanpa adanya uzur syar'i, kal mardi wal mador, seperti sakit dan hujan. Wa min syurudil jum'ati al khutbatani, dan dari syarat-syarat Jumat adalah dua khutbah yang rukun-rukunnya. Wa arkanuhuma, adapun rukun-rukunnya, hamdulillahi ta'ala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiyatu bit taqwa, menyampaikan wasiat untuk bertakwa. Wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatun fi ihdahuma, pembacaan yaitu membaca ayat dari Al-Qur'an di salah satu dari dua khutbah tersebut. Wa du'a'u lil mu'minin fil akhirah, membacakan doa untuk umat mukmin di khutbah kedua. Wa yajibu ayakhtuba qa'iman mutadahhiran masturul aurah, dan diwajibkan untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri, suci dan menutup aurat, serta diwajibkan untuk duduk. Wa yajibul julusu yanhuma, yaitu diwajibkan duduk. Fawqal tumakninatis sholah, duduk di antara dua khutbah tersebut dengan tumakninah sholat. Wal muwalatun, dan mu'alah atau berurutan. Wa sholatul jamaah, dan adapun sholat jamaah. Wa sholatul janazah, dan sholat jenazah. Fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Wal idani wal kusufani wal witri, dan sholat id dan sholat gerhana matahari khusuf, dan khusuf sholat gerhana bulan, serta witir. Sunanun muakkadatun, adalah sunah muakkad. Wa kadza rawatibus sholati, begitu juga sholat rawatib. Wa duha wa tarawihu, dan duha dan tarawih. Sunanun laha fadlun, adalah sholat sunnah. Wa thawabun 'adzim, yang memiliki keutamaan yang agung. As-shaumu,
Lanjut bab berikutnya. As-shaumu, puasa. Wa amma-shaumu, adapun puasa, wa huwa salisu min arkanil islami, adalah rukun ketiga dalam rukun Islam. Fahuwa imsakum ma'rufun ala wajhim makhsusin, yaitu menahan diri dengan cara yang khusus yang telah diketahui. Minhun niyatu likulli yaumin wa tabyituha minal lail, yang diantaranya adalah niat yang setiap harinya diucapkan pada malam sebelumnya. Wal imsaku 'anil mufaddharati minad dha'ami wasyarabi, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari makan dan minum. Wal jima'i wal istimna'i bimubasyarah, senggama, mengeluarkan mani dengan sengaja. Wal istiqaati bil ikhtiyari, muntah dengan sengaja. Wa min tamamis syaumi, adapun kesempurnaan puasa, kaful jawarihi amma yakrahuhullah ta'ala minal a'dha'i sab'atil ati dzikruha fa fil hadis, yaitu menahan 7 bagian anggota tubuh, yaitu yang dari apa-apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis. Khamsun yufaddirna shaim, 5 hal yang membatalkan puasa atau pahalanya. Al-kadzibu, berbohong. Wal ghibatu, menggunjing. Wan namimatu, mengadu domba. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Wan nadharu bisyahwatin, memandang dengan syahwat. Wa min tamamis syaumi, dan dari kesempurnaan puasa, tahari al-ifdari ala halalin, yaitu menyegerakan berbuka dengan yang halal. Wa adamil istiktsari minal akli, tidak berlebihan wa yambaghi al-istiktsaru minas shaumi la siyamal ayyamul fadilatu fisyar'i, dan selayaknya memperbanyak puasa terutama dalam hari, yaitu hari yang memiliki keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lamu wabillahi taufiq. Lalu bab selanjutnya yaitu adalah az-zakatu, yaitu zakat. Wa maz-zakatu, adapun zakat, wa hiya rabi'u arkanil islami, yaitu adalah rukun keempat dari rukun Islam. Fatajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha, maka wajib bagi setiap muslim untuk memiliki pengetahuan mengenai macam-macam harta yang diwajibkan untuk dizakatkan, yaitu wahyan na'amu, itu hewan, wan naqdani, ternak, watijaratu, emas dan perak, warikazun, barang harta temuan, wal ma'dinu, barang tambang, wal mu'asyaratu wahyal jububu wassamaru, dan barang-barang tambang serta barang pokok yaitu biji-bijian dan buah. Fala zakata fima siwan na'amis sa'imah,
maka tidak ada zakat atas hewan ternak selain hewan gembala. Wa yushtaratu al-haulu laha, dan diisyaratkan bagi hewan tersebut dimiliki dalam 1 tahun. Wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat-tijarah, begitu juga diisyaratkan bagi emas dan perak bagi barang dagangan. Wa yushtaratu fi hadhil anwa'in nisabu aidan, dan disyaratkan pula bagi macam-macam hewan ternak, emas, perak, dan dagangan an-nisab. Wa wajibun naqdaini wa tijarati rub'ul ushri, dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barangan dagangan mengeluarkan 2,5%. Wajibul hububi wathimari lati suqiyat bimu'natin, dan pada biji-biji dan buah-buahan dengan pengairan wajib dikeluarkan sebanyak 5%, nisful usri, wa bi ghairi ma'unatin al-usra, dan tanpa sistem irigasi wajib dikeluarkan 10%. Lalu bab selanjutnya yaitu adalah zakatul fitri, zakat fitrah. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin, zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim. Idza fadalat an qutihi wa quti may yaqutuhu yaumal 'id wa lailatahu, jika memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan bagi orang yang dinafkahinya pada hari Id dan malam Id. Arba'atu amdadi mimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib mengeluarkan 4 mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau 3,5 liter. Wa tajibun niyatu fil jami'i, dan diwajibkan untuk niat pada setiap zakat. Wala yajuzu ayyasrifaz zakat wal fitrah, tidak boleh menyalurkan zakat dan zakat fitrah illa ila hurrim muslimin muttasifim bi sofati ahadil asnafis thamaniyati, kecuali kepada muslim yang merdeka yang termasuk di dalam 8 kelompok yang dibolehkan menerima zakat, seperti kal faqiri, yaitu fakir, wal miskini, orang-orang miskin, wa kaunihi ghairu hashimiyin wala mudhalibiyin wala maula lahuma, yang bukan merupakan Bani Hashim dan Muthalib dan keturunan-keturunannya. Wajibu isti'abul maujudina minhum, dan diwajibkan meliputi semua 8 kelompok tersebut. Baik, saya akan memberikan penjelasan singkat. Jadi tadi terdapat rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa. Yang kelima adalah haji bagi yang mampu dengan keikhlasan dan kebenaran. Dan terdapat pula penjelasan barang siapa yang tidak berikhlas maka dia adalah orang yang munafik. Lalu terdapat dasar-dasar keimanan yang sesungguhnya. Dijelaskan pula bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat,
menciptakan segala langit dan bumi, kematian dan kehidupan, ketaatan dan kemaksiatan, dan menciptakan kesehatan dan sakit, dan sesuatu segalanya yang ada di alam semesta ini. Lalu dijelaskan pula tentang fardu wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh wajah, dan batas wajah tersebut panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu, dan lebarnya dari telinga ke telinga. Membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut di dalam batas kepala, lalu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Dan hal-hal yang membatalkan wudhu tadi adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur dalam apapun bentuknya, hilangnya akal, menyentuh kubul atau dubur, dan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Lalu syarat-syarat untuk sahnya sholat yaitu adalah masuknya waktu dan yakin dengan persangkaan yang kuat, lalu menghadap kiblat, menutup aurat, dan membersihkan diri dari najis, serta yang terakhir adalah berdiri bagi yang mampu. Lalu adapun fardu-fardu sholat yaitu adalah yang pertama niat, lalu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, serta salam. Dan sedikitnya ketika tasyahud akhir adalah membaca salam, salamnya paling sedikit, dan sedikitnya sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu yang membatalkan sholat adalah mengucapkan perkataan dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf, dan melangkahkan kaki sebanyak 3 langkah, makan, minum, dan terbuka aurat, kejatuhan najis, mendahului imam dari 2 gerakan tanpa uzur, lalu batal ketika bermakmum lelaki kafir, perempuan serta banci. Lalu ada fardunya sholat Jumat. Syarat-syarat Jumat. Adapun fardunya adalah laki-laki yang merdeka dan bermukim, uzur syar'i. Lalu syarat-syarat Jumat adalah 2 khutbah, dan hukum sholat jamaah dan sholat jenazah adalah fardu kifayah. Sedangkan sholat id, gerhana, dan witir adalah sunnah muakkad. Begitu juga sholat rawatib, duha, dan tarawih adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang tinggi. Lalu puasa adalah rukun ketiga dari rukun Islam, yaitu menahan diri dengan cara yang khusus, yaitu yang pertamanya dimulai dengan niat pada malam hari sebelumnya, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Keutamaan ada kesempurnaan puasa yaitu menahan 7 bagian anggota tubuh. Tapi dalam hadis juga dijelaskan ada 5 hal yang membatalkan puasa, yaitu berbohong,
menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Lalu ada zakat. Zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam, yaitu ada hewan ternak, emas dan perak, harta dagangan, barang temuan, barang tambang, dan pokok, yaitu biji-bijian dan buah. Bahwa hewan boleh dizakatkan ketika dimiliki selama 1 tahun, serta emas dan perak serta barang dagangan, dan diwajibkan bagi emas serta perak mengeluarkan 2,5%, dan biji-bijian serta buah dengan sistem pengairan dikeluarkan sebanyak 5%, sedangkan kalau tanpa pengairan dikeluarkan 10%. Lalu ada zakat fitri yang terakhir tadi. Zakat fitri adalah wajib bagi setiap muslim jika memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan orang yang dinafkahinya pada hari Id dan malam Id. Wajib mengeluarkan 3,5 liter atau 4 mud, dan diwajibkan untuk niat pada setiap zakat. Lalu tidak boleh menyalurkan zakat dan itu kepada muslim yang merdeka, dan boleh mengirimkan kepada 8 kelompok, yaitu fakir, orang-orang miskin yang bukan merupakan Bani Hashim dan Muthalib serta keturunannya, dan diwajibkan meliputi 8 kelompok tersebut, yaitu fakir, orang-orang miskin. Baik, telah selesai kita mengkaji isi kitab dari Risalatul Jami'ah dari bab rukun Islam sampai puasa, dan kita juga telah membahas kata pengantarnya pula. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah perilaku, salah-salah ucapan yang mungkin tidak mengenakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama, dan ditutup dengan barokah Al-Fatihah kepada beliau pengarang kitab ini. Semoga barokahnya sampai kepada kita. Amin. Al-Fatihah. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.